Jual beli sindiran dalam sidang replik dan duplik tak terhindarkan saat tim kuasa hukum dari terdakwa Putri Chandrawati membacakan tanggapan mereka atas replik jaksa penuntut umum hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pekan lalu, JPU menyebut tim kuasa hukum Putri tidak profesional dan menggiring opini terkait adanya pelecehan yang tidak pernah bisa dibuktikan. Hari ini, tim kuasa hukum membalas dengan menyebut JPU gagal membuktikan keterlibatan Putri yang didakwa terlibat pembunuhan berencana. Berdampakkah pembelaan terakhir Putri Chandrawati hari ini terhadap vonisnya nanti? Telah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho melalui sambungan virtual. Selamat siang, Prof. Hipnu. Selamat siang, Mas. Ya, Prof. Ini dari agenda pledoi, replik, duplik yang ditontonkan ke publik adalah banyak sekali kata-kata seperti halusinasi, frustasi, dan juga asumsi begitu dari JPU maupun juga dari pihak kuasa hukum terdakwa Putri Chandrawati dan terdakwa lainnya. Bagaimana Prof. Hipnu melihat saling sindir antar JPU dan tim kuasa hukum para terdakwa, terutama terdakwa Putri Chandrawati yang disidangkan hari ini? Ya, ini Mas, yang kita catat peradilan ini adalah peradilan yang cukup objektif. Jadi kalau kita lihat dalam suatu sistem peradilan pidana, yang pertama bahwa unsur keterbukaan. Unsur keterbukaan itu sudah luar biasa. Terbuka untuk umum, artinya semua bisa melihat dari media cetak, media tulis, dan sebagainya. Kemudian unsur pembuktian demikian juga semakin scientific crime investigasi. Ini sudah luar biasa. Dan yang ketiga adalah unsur pembelaan. Nah, dalam unsur pembelaan ini tampaknya sudah kehabisan pemikiran ya. Karena apa? Semua sudah terfokus, penuntut umum bagian dari penuntutan, kemudian penasihat hukum sudah bagian pledoi yang sedemikian tebal kemarin pledoinya ya. Hampir 1000 halaman lebih. Ini suatu yang sangat luar biasa ya. Nah, kembali kemudian ada replik dan duplik. Replik duplik tampaknya kalau kita melihat tidak fokus pada suatu pembuktian, tapi pada konsep sindir lah. Ini yang betul tadi saya katakan. Ini saling sindir, kemudian kalimat-kalimatnya juga tidak substansif ya. Sebetulnya ini sudah mengarah pada bagaimana meyakinkan majelis. Jadi bukti sudah berlalu, majelis sudah melihat bukti-bukti yang bersangkutan. Nah, sekarang dari bukti-bukti itu akan dipatahkan dengan kalimat-kalimat yang non-rigid, tapi mampu menggiring apakah bahwa satu, ada halusinasi, ada yang tidak konsisten pembuktian. Padahal kalau kita lihat perkara ini bukan perkara pelecehan seksual, bukan perkara perkosaan, tapi ada perkara pembunuhan. Nah, oleh karena itu yang disampaikan hari ini pun juga tampaknya juga tidak fokus pada bukti ataupun mematahkan unsur perencanaan, unsur pembantuan, unsur turut serta yang dikaitkan dalam suatu pembuktian. Sehingga pada pokok-pokok kalimat, ya ini bahasa komunikasi hukum ya, yang mencoba komunikasi ini, bahasa ini bisa meyakinkan hakim bahwa apa yang dilakukan oleh penuntut umum itu tidak seperti yang dibayangkan sebagai bukti yang betul-betul scientific crime investigation. Satu. Ya. Kedua, betul-betul bukti yang tidak menganut pada beyond reasonable doubt. Ya. Tidak ada suatu sebab akibat yang konkret. Tidak ada suatu logika yang konkret. Sehingga daya pikirnya halusinasi, menghayal. Nah, ini Mas. Ini yang saya kira kadang-kadang ya begitulah untuk meyakinkan banyak cara. Itulah perspektif dari penasihat hukum terhadap replik yang disampaikan oleh penuntut umum. Jawabannya salah. Baik. Prof. Hipnu, yang tersaji di layar dan di publik adalah saling sindir. Ini tidak bisa terhindarkan dari apa yang kemudian bisa disimpulkan oleh publik. Tapi yang menarik kalau kita lihat dari sidang hari ini, misalnya tim kuasa hukum Putri Chandrawati menyatakan JPU membuat kesimpulan tanpa bukti yang sah dan argumentasi yang solid dan tidak ada landasan yuridis begitu yang bisa membuktikan bahwa PC ini terkait dengan 340 dan 338. Apakah Prof juga menilai hal yang sama dengan pihak kuasa hukum Putri Chandrawati? Ya, itu kan bagian dari simpulan. Berarti simpulan dari penasihat hukum menyimpulkan bahwa Putri itu tidak terkait suatu pembunuhan. Dan itu sudah masuk pembuktian kemarin. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh duplik hari ini sebetulnya mengurai kembali apa yang dilakukan oleh pledoi. Kalau itu sebagai penuntut umum. Demikian juga penuntut umum mengurai kembali dalam suatu tuntut. Kemarin kan sudah digambarkan
peran yang dilakukan oleh Bu PC, baik dari Magelang sampai di Jakarta, ada suatu aktivitas yang memang tidak tahu di dalam suatu ruangan, tapi ada dalam satu rumah, itu sudah digambarkan semua. Digambarkan. Cuman di sini memang kita harus berpikir, kita harus pakai suatu logika dan tahan emosi. Kalau sudah sampai seperti itu. Karena bagaimana juga tadi sindir menyindir terkait dan bukti itu sudah bagian dari pemikiran profesional. Apakah penuntut umum atau penasihat hukum. Jadi jangan masuk kepada suatu isi hati. Wah dongkol, oh enggak, itu bagian dari pembuktian. Oleh karena itu simpulan-simpulan yang kemarin itu mencoba apa yang dilakukan oleh penuntut umum kemarin itu bahwa Bu Chandrawati itu memang nggak tahu apa-apa. Itu tetap yang dipertahankan. Di TKP pun juga tidak tahu karena ada di suatu kamar. Mau keluar pun juga tidak tahu, tidak melihat almarhum karena sudah dibekap. Kan gitu loh. Nah ini pandangan-pandangan yang terus dijadikan suatu pemikiran, jadi tidak suatu utuh, tapi seorang penasihat hukum mengambil pada sisi tertentu untuk menguntungkan penasihat hukum. Tapi juga penuntut umum mengambil pada sisi tertentu untuk menentukan bahwa ini adalah suatu bukti terhadap Bu PC terlibat dalam suatu tindak pidana. Inilah yang dikatakan, makanya nanti hakim melihat suatu utuh yang tidak terpotong oleh penuntut umum, apalagi yang tidak terpotong oleh penasihat hukum. Gitulah mekanisme dalam suatu pembuktian. Oleh karena itu, sebagai hakim majelis nanti harus melihat suatu utuh pemikiran dari penuntut umum dan penasihat hukum. Begitu Mas menurut saya. Lalu Prof. Hipnu, kalaupun outputnya seperti ini yang kita saksikan hanya saling sindir antara JPU dan juga tim kuasa hukum dari masing-masing terdakwa termasuk Putri Chandrawati, apa sebenarnya yang paling diharapkan dan esensi dari replik dan duplik ini sebenarnya? Ya, dulu pernah kita diskusikan di Metro juga bahwa replik duplik itu sebetulnya tidak punya esensi yang nyata. Ada tapi tidak begitu banyak. Karena esensi replik duplik itu biasanya hanya terjadi pada peradilan-peradilan perdata. Karena peradilan perdata itu mencari kebenaran formil. Nah, formil, yaitu data sekunder formil. Tapi dalam peradilan pidana itu adalah kebenaran material. Kebenaran material itu berarti bahwa apa yang dilakukan pledoi kemarin oleh penuntut umum sampai 1000 halaman itu menggambarkan konkret dari urutan terjadinya sampai Magelang, Jakarta, penembakannya, setelah penembakannya, peran masing-masing K, R, ya, kemudian UPC, demikian jaksa juga menggambarkan. Itu yang terjadi. Jadi hanya pada penuntutan dan penasihat hukum. Itu yang cukup sebetulnya. Makanya kalau kita lihat sidang-sidang yang lain, hal yang terkait replik duplik diabaikan. Sehingga begitu perkara pledoi selesai, masuk pada putusan. Disinilah tadi saya katakan, sebagai bentuk peradilan, suatu peradilan yang baik, due process of law, majelis hakim kita acungi jempol memberikan waktu yang cukup luas di unsur pembelaan, sehingga memberikan waktu yang cukup untuk memberikan pemikirannya, pembelaannya, dupliknya di dalam suatu ruang persidangan. Sehingga tidak ada waktu yang tersisih sedikit pun dalam suatu proses ini dilewati. Semua diberikan. Baik. Itu Mas menurut saya. Ya, Prof. Hipnu, singkat saja terakhir, berarti apakah duplik Putri Chandrawati ini akan seberapa besar berpengaruhnya terhadap vonis nanti? Apakah seberpengaruh itu? Ya, tidak berpengaruh karena sudah masuk pada pledoi dan pledoi tuntutan kemarin. Makanya tadi katakan ini adalah sindiran-sindiran. Sindiran-sindiran itu sudah bukan bahasa hukum. Sudah masuk pribadi bagaimana profesionalisme penuntut umum dan profesionalisme penasihat hukum. Itu yang terjadi kemarin seperti itu. Tidak terlalu begitu berpengaruh signifikan karena nantinya hakim sudah mempunyai pertimbangan sendiri. Kita akan sama-sama nantikan bagaimana vonis untuk terdakwa, terutama untuk Putri Chandrawati dan juga terdakwa lainnya yang akan digelar pada pertengahan Februari mendatang. Terima kasih pakar hukum pidana Prof. Hipnu Nugroho telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV.